There's not much to do when all I can. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang culture shock yang ada di materi 4, mata kuliah manajemen lintas budaya. Selanjutnya, kelompok 1 beranggotakan saya, Kisah Saruna Naswa, dengan NIM 20210080 Selanjutnya ada Rifani Septia Anggari dengan NIM 2021008068. Selanjutnya ada Seli Riawan dengan NIM 202100809092. Yang terakhir ada Silviani Putri dengan NIM 202100801153. Selanjutnya, masuk ke materi pengertian tentang culture shock. Culture shock atau gegar budaya adalah suatu perasaan cemas, gelisah, sehingga depresi akut yang dimiliki oleh seseorang saat bermukim di lingkungan baru dengan waktu yang cenderung lama. Menurut Cambridge Dictionary, culture shock adalah perasaan bingung yang dirasakan seseorang untuk mengunjungi negara ataupun tempat yang tidak mereka ketahui. Culture shock merupakan ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang tidak berfungsi secara serasi dengan seseorang tersebut. Seseorang yang belum siap menerima perubahan-perubahan yang terjadi, maka seseorang tersebut mengalami culture shock. Culture shock ini dapat mengakibatkan seseorang akan tertinggal dan frustasi apabila seseorang tidak dapat segera menyesuaikan perubahan yang terjadi. Culture shock merupakan masa khusus di mana transisi serta perasaan-perasaan yang unik dan timbul dalam diri seseorang setelah memasuki suatu budaya yang baru. Maksudnya adalah ketidaksiapan seseorang akan masuknya budaya baru sehingga terjadi penolakan terhadap unsur budaya baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Silviani Putri. Gejala seseorang mengalami culture shock. Yang pertama ada merasa bosan. Kondisi pertama yang bisa dijadikan sebagai gejala culture shock adalah sifat merasa bosan itu terjadi karena perasaan ini muncul akibat tidak ada lagi hal menarik yang bisa ditemukan pada daerah baru tersebut. Dengan kata lain, perasaan euforia yang ia rasakan ini telah berakhir. Lalu yang kedua adalah menarik diri dari lingkungan, yaitu ketika ia menarik diri dari lingkungan barunya dengan alasan karena mereka merasa frustasi dengan lingkungan barunya dan tidak ingin menambah beban hidupnya. Oleh karena itu, mereka akan beranggapan bahwa akan lebih baik jika berdiam diri di tempat tinggalnya dan menarik diri dari lingkungan. Lalu yang ketiga adalah homesick alias kangen rumah. Seseorang yang mengalami gejala culture shock akan selalu merasa kangen rumah dan merasa tidak betah dengan lingkungan barunya dan merasa ingin pulang. Lalu yang keempat adalah mudah merasa lelah. Kondisi ini berakibat dari kondisi mentalnya yang buruk dan sudah tidak bersemangat lagi dalam menjalani kesehariannya. Tak jarang, ia akan terus-menerus memikirkan sesuatu yang membuat energinya terkuras habis dan membuatnya merasa lelah. Lalu yang kelima adalah gangguan tidur atau sulit tidur. Hal ini terjadi karena ia selalu merasa kekurangan waktu tidur, padahal ia sudah melakukannya dengan cukup yang lama, disebabkan oleh perasaan gelisah atau overthinking yang berhubungan dengan nomor 6 dan nomor 7. Yang nomor 6 adalah pola hidup berantakan terjadi karena awalnya dari gangguan tidur, overthinking, lalu berakibat pada kesehariannya yang jadi berantakan dan sulit diatur. Lalu yang terakhir ada 8, mengomentari budaya di lingkungan barunya. Hal ini akan membuatnya terus-terusan mengomentari budaya baru tersebut dengan contoh seperti ia merasa budaya tersebut aneh, tidak sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rifani Septia. Ada 4 tahapan culture shock. Yang pertama, honeymoon. Di tahap ini akan merasakan hal-hal positif di lingkungan baru, mulai mencintai makanan, orang-orang, bahasa, sampai keunikan tradisi dari daerah tersebut, dan akan merasa bahwa hidup di daerah tersebut adalah keputusan yang tepat.
Suatu tahapan di mana seseorang akan merasa bahagia setibanya di negara yang baru apabila yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Yang kedua, ada frustration. Tahap ini mungkin menjadi fase tersulit dari culture shock karena perasaan frustasi akan mulai muncul, yaitu perbedaan di negara baru tidak pas, baik itu makanannya, logat yang susah dimengerti, kebiasaan jual beli, dan merasa kesepian. Hal tersebut hanya membuat kamu merasa terasing dari lingkungan, namun akan segera melaluinya jika mampu menyesuaikan diri dengan baik. Selanjutnya, nomor tiga ada adjustment. Di sini akan mulai menerima dan berdamai dengan kenyataan yang ada, mulai mampu menyesuaikan dan memahami situasi di lingkungan baru. Dalam fase ini, kamu sudah mulai bisa berinteraksi dengan lingkungan di negara baru. Dan yang terakhir adalah acceptance. Acceptance atau fase penerimaan. Di fase ini, eh, seseorang mulai nyaman dengan dua kebudayaan sekaligus. eh, Merasa nyaman hidup dengan dua kebudayaan sekaligus seperti pengalaman Cinta Laura kuliah di Amerika Serikat. Ini merupakan indikasi bagus karena seseorang telah berhasil melalui suatu seleksi alam kecil. Namun ada pula mahasiswa yang terlalu memuja kebudayaan asing sehingga ketika pulang ke luar negeri ia malah merasa asing kembali. Untuk itu, harus ada keseimbangan antara memahami kebudayaan tanpa meninggalkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sally. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi culture shock. Tadi kan udah dijelasin mulai dari pengertian, terus tahapannya, dan gejalanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi culture shock. Di sini saya akan menjelaskan 4 cara mengatasi culture shock. Yang pertama, kita harus mempelajari terlebih dahulu budaya, tradisi, peraturan, kebiasaan, norma-norma yang berlaku, dan perilaku masyarakat di tempat yang ini tuju. Jadi sebelum kita mengunjungi tempat yang akan kita tuju, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu seperti budayanya. Terus yang kedua yaitu kita harus menghafal beberapa lokasi penting yang menurut kita akan berguna untuk kehidupan di tempat di tempat yang baru. Nah, misalnya kayak kita tuh menghafal tempat berbelanja, tempat kebutuhan sehari-hari, rumah sakit, tempat transportasi publik dan lain sebagainya yang penting. Terus yang ketiga yaitu dengan membangun relasi di tempat baru. Nah, dengan begitu kita akan lebih mudah mendapatkan bantuan dan informasi yang diperlukan, yang berkaitan dengan hal-hal yang diperlukan selama di tempat baru. Sebelum kita membangun relasi, alangkah baiknya kita harus memperhatikan dengan siapa kita menjalin relasi tersebut. Nah, yang terakhir eh, ada menjadi seseorang yang berperilaku terbuka. Nah, dengan berperilaku terbuka, kita akan bisa memahami kita akan bisa memahami mereka dan akan terhindar dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan budaya. Mungkin cuma segitu yang bisa dijelaskan. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah memaparkan materinya masing-masing. Mungkin hanya uh, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, eta geus sabaraha menit? Bocil, tempo berapa menit?